Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi APO, edisi hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024. Hari ini Gereja Semesta merayakan pesta Santo Simon dan Santo Yudas Rasul. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber cahaya kebenaran, Santo Simon dan Santo Yudas, para rasul mulia, telah mengantar kami untuk mengakui nama-Mu. Semoga gereja-Mu semakin bertumbuh dalam iman dan semakin banyak orang percaya kepada-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Lukas pasal 6 ayat 12 sampai 19. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus mendaki sebuah bukit untuk berdoa. Semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Keesokan harinya, ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Mereka itu ialah Simon yang juga diberinya nama Petrus, Andreas saudara Simon, Yohanes dan Yakobus, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus, dan Simon yang disebut orang Selot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Lalu Yesus turun bersama mereka dan berhenti pada sebuah tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem, dari daerah pantai Tirs dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan Dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Dan orang banyak itu berusaha menjamah Dia, karena daripadanya keluar satu kuasa dan semua orang itu disembuhkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, hari ini gereja merayakan pesta Santo Simon dan Yudas Rasul. Melalui bacaan Injil yang baru saja kita dengar bersama, kita mendengar bagaimana Yesus sebelum memanggil para murid, ia berdoa sepanjang malam. Setelah berdoa sepanjang malam, Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Panggilan menjadi murid dan penetapan rasul adalah sebuah anugerah yang berasal dari Tuhan sendiri. Menjadi murid dalam tradisi rabini adalah tinggal bersama dan belajar cara hidup sang guru
dalam menghayati hidup beragama. Menariknya, rasul-rasul Tuhan ini berasal dari latar belakang dan karakter yang sangat bervariasi. Itu berarti bahwa tidak satu ragam saja murid yang dapat menjadi tanda kehadiran Tuhan Yesus. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kita dipanggil sebagai orang Katolik bukan untuk menjadi fans atau orang Katolik biasa, penggembira Kristus. Menjadi orang Katolik adalah menjadi murid, dan murid berarti menjadi imitator. Ini adalah dasar menjadi apostol, adalah sebuah pilihan, anugerah, dan kepercayaan yang Tuhan berikan, bukan karena prestasi atau karier. Segala bentuk pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita di gereja ataupun dalam hidup religius bukanlah karier, melainkan anugerah. Namun tidak jarang sebagian orang Katolik atau bahkan religius kecewa karena dilengser atau diganti dari jabatan tertentu, atau kecewa membandingkan kemampuan dirinya dengan temannya yang mendapat jabatan penting dalam gereja atau komunitas atau bahkan dalam hidup bermasyarakat. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sejatinya dalam tugas apapun kita tetap harus menghidupi panggilan dasar kita menjadi imitator dan apostol yang menghadirkan hidup Kristus di dalam cara hidup kekatolikan kita. Kita dipanggil bukan untuk suatu jabatan dan untuk mendapat sumber daya ekonomi, melainkan untuk menghadirkan sukacita Kristiani di tengah dunia, untuk melawan penindasan serta mengangkat harkat dan martabat orang-orang yang terpinggirkan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, panggilan dan pengalaman iman Santo Simon dan Yudas Rasul merupakan anugerah istimewa dari Allah. Tidak ada seorang pun dapat mengambil sesuatu bagi dirinya sendiri bila tidak dianugerahkan dari atas. Demikian pun panggilan para murid oleh Yesus Kristus merupakan anugerah istimewa dari Allah. Yesus memilih ke-12 murid untuk bersekutu dalam tim yang solid dan dinamis dalam memperkenalkan kerajaan Allah di dunia. Dalam perjalanannya, satu dari tim ke-12 berkhianat dan menyerahkan Yesus untuk dihukum mati. Pengalaman perjalanan Yesus dan para murid dapat menjadi gambaran bagi kita. Dalam hidup berkomunitas, berorganisasi, dan dalam keluarga, selalu ada orang yang unik, berbeda, dan membelot dari visi dan misi hidup bersama. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, hal ini mengingatkan kita semua untuk tetap berjaga-jaga dan berdoa, bahkan kepada musuh dan orang yang dengan karakter yang unik, agar perbedaan yang muncul dalam perjalanan tidak menghilangkan dan merusak visi dan misi besar yang telah direncanakan dan ditetapkan sebagai tujuan. Hendaknya setiap perbedaan dapat dikelola secara dinamis agar memberikan kekuatan dan masukan yang berarti bagi visi dan misi hidup bersama, baik dalam gereja maupun negara. Para murid dipanggil Tuhan untuk mengedepankan persekutuan dan kebersamaan dalam menjalankan misi perutusan di dunia ini. Hanya dalam dan dengan kerja tim
pekerjaan yang besar dengan mudah dapat diselesaikan. Namun di atas semuanya itu, para murid hendaknya mengikuti teladan Yesus untuk selalu mengawali semua misi besar dalam pelayanan dengan doa. Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malama ia berdoa kepada Allah. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, semoga permenungan saya untuk mengawali hari yang baru ini pada pesta Santo Rasul Simon dan Yudas semakin menghantar kita untuk menjadi murid-murid Yesus yang sejati di zaman sekarang. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.